Daftar Pembunuh dan Web Dewi Seitu. Dalam video ini, kami mengajak Anda menyusuri lorong tergelap dari internet, tempat di mana ilusi menjadi senjata dan keinginan manusia terselubung dalam bayangan. Apakah mungkin menyewa pembunuh hanya dengan beberapa klik dan sekumpulan Bitcoin? Atau justru penipuan terbesar adalah keyakinan bahwa dunia bawah itu benar-benar ada? Kisah ini bukan hanya tentang kejahatan. Ini tentang obsesi, kebenaran samar, dan bayangan yang terkadang tampak lebih nyata dari kenyataan itu sendiri. Saya tidak mengenal Brian Jorogi. Saya belum pernah bertemu dengannya, berbicara dengannya, atau menjumpainya secara online. Dalam keadaan biasa, saya tidak akan pernah dengar tentang kematiannya yang terjadi lebih dari 6.015 kilometer jauhnya. Namun pada akhir Juni 2015, sebuah pesan masuk ke kotak masuk saya. Subjeknya berbunyi, bunuh diri atau pembunuhan. Email tersebut berisi tautan ke sebuah halaman web yang secara gamblang menunjukkan bahwa seseorang ingin Brian mati. Pada 29 Mei, seseorang yang menyebut dirinya Toonbip telah bertukar pesan dengan seseorang yang mereka kira adalah seorang kapo mafia yang menyewakan pembunuh bayaran di dark web. Toonbip mengirimkan foto Njorogi mengenakan jas yang diambil dari buku tahunan sekolah dan sebuah alamat di Indiana, tempat Njorogi, seorang tentara yang biasanya tinggal di pangkalan militer di Kentucky, akan menetap selama beberapa hari. Dia hanya akan berada di lokasi dari 01 Juni 2016 hingga 11 Juni, tulis Toonbip. Mereka membayar sekitar $5.50 dalam bentuk Bitcoin untuk pembunuhan tersebut. Keesokan harinya, Toonbip mulai mengejar kapo tersebut untuk mendapat jawaban, yang membutuhkan waktu lebih lama. Saya akan menugaskan seorang operator untuk pekerjaan Anda, dan itu akan selesai dalam waktu sekitar 1 minggu. Apakah ini oke? Saya akan segera kembali dengan perkiraan tanggal, tulis kapo tersebut pada 1 Juni. Toonbip tidak pernah menjawab. Pada 9 Juni, Brian Joroge ditemukan luka tembak fatal di kepala di dekat lapangan bisbol di Clarksville, Indiana. Kematian ini dicatat sebagai bunuh diri. Tidak ada pembunuh bayaran dalam cerita ini. Tidak ada pembunuh berpenampilan tajam yang memasang peredam suara di Glock mereka. Tidak ada operator yang ditugaskan, juga tidak ada kapo yang memerintah mereka. Namun ada sebuah situs web, atau lebih tepatnya, serangkaian situs web di mana semua hal itu dibuat seolah nyata. Beberapa orang terperdaya. Dalam upaya mencari pembunuh bayaran, mereka mengunduh Tor, sebuah peramban yang menggunakan enkripsi dan sistem pengalihan kompleks untuk menjamin anonimitas dan memungkinkan mereka mengakses dark web, tempat situs tersebut berada. Dengan nama palsu, para pengguna situs mengisi formulir untuk memesan pembunuhan. Mereka memasukkan ratusan Bitcoin ke dalam dompet digital situs tersebut. Admin situs itu menipu mereka. Tidak ada pembunuhan yang pernah dilakukan. Admin akan memberikan rentetan kebohongan tentang alasan penundaan aksi dan tetap menyimpan Bitcoin-nya. Namun, di tempat lain, seseorang bernama Chris Montero telah mengacaukan operasi situs itu selama bertahun-tahun, memicu kemarahan adminnya. Pada tahun 2016, 2 tahun sebelum mengirim saya email tentang Jorogi, Montero hanyalah seorang pria yang menulis wiki. Seorang pria jangkung berusia 30-an dengan rambut hitam tebal, janggut pendek, dan mata gelap yang dalam, Montero adalah sosok dengan hobi-hobi aneh. Di siang hari, dia bekerja sebagai administrator sistem komputer untuk sebuah perusahaan di London. Di malam hari, dia menyalakan komputer desktop 6 layarnya di apartemennya di London Selatan dan menghabiskan waktu berjam-jam menjelajahi kedalaman internet. Dia menyebut dirinya seorang peneliti kejahatan dunia maya dan topik internet khusus. Dia tertarik pada transhumanisme, gerakan berbasis internet yang mendukung peningkatan dan keabadian manusia. Dia memberikan ceramah tentang politik dalam fiksi ilmiah dengan gaya bicara yang agak cadel. Dia tahu banyak tentang penipuan kartu kredit, namun hasrat utamanya adalah dark web. Ini adalah lingkungan yang sempurna bagi para penipu, tidak bisa dijangkau oleh mesin pencari, dan penuh dengan tindakan ilegal. Forum online dipenuhi dengan referensi tentang AI yang sadar diri berkeliaran di dark web, situs live streaming yang menunjukkan orang-orang dibantai di red rooms, atau halaman dark web yang mengungkap rahasia Illuminati. Bagian aneh dari internet ini adalah salah satu area yang paling sulit untuk mencari kebenaran, kata Montero. Pada tahun 2015, Montero mulai mengelola subreddit R Deep Web, barisan depan untuk peristiwa sehari-hari dunia maya bawah tanah.
Dia mendokumentasikan temuannya di blognya, Pirit.London, dan di ensiklopedia online seperti Wikipedia dan situs anti-ilmu semu Rational Wiki. Dia menjadikan itu misinya untuk membunuh legenda urban. Dia berkontribusi pada artikel Wikipedia tentang dark web dan darknet market dan membuat halaman Rational Wiki tentang red rooms dan AI yang kabur. Dia juga menulis halaman Rational Wiki tentang pembunuhan melalui internet. Rumor bahwa seseorang bisa menyewa pembunuh bayaran di dark web dengan imbalan Bitcoin telah beredar sejak awal 2010-an. Itu karena tidak seperti film snuff dan AI jahat, layanan sewa pembunuh bayaran tersebar luas di dark web. Beberapa terstruktur sebagai pasar prediksi, di mana pengguna melakukan crowdfunding untuk membunuh tokoh VIP dan politisi, atau melayani orang-orang yang menyimpan dendam pribadi yang ingin memesan pembunuhan melalui obrolan private. Penelitian Montero menunjukkan bahwa semua situs semacam itu hanyalah trolling tidak berbahaya atau penipuan yang dirancang untuk merampok Bitcoin orang-orang. Dia tidak menemukan bukti bahwa ada orang yang benar-benar dibunuh oleh pembunuh bayaran yang disewa secara online atau bahwa ada pembunuh bayaran yang benar-benar bekerja online. Dia menulis semua ini di Rational Wiki, lengkap dengan catatan kaki. Lalu pada 20 Februari 2016, seorang pengguna anonim membuat suntingan pada artikel pembunuhan di internet tersebut. Suntingan itu, kata Montero, menambahkan sesuatu seperti semua situs pembunuhan adalah penipuan kecuali Besa Mafia yang asli, lalu menambahkan tautan ke sebuah situs dark web. Suntingan itu secara permanen dihapus oleh admin Rational Wiki atas desakan Montero, tetapi modifikasi berikutnya oleh pengguna yang sama tetap ada dalam riwayat suntingan. Situs lain adalah Besa Mafia, sebuah pasar di mana pembunuh bayaran dapat mendaftar untuk menyediakan layanan mereka dan pelanggan dapat memesan bunyi suntingan itu. Situs tersebut melindungi pelanggan dengan layanan escrow yang menyimpan Bitcoin sampai pekerjaan selesai. Mereka juga menerima escrow eksternal. Montero memahami ini sebagai promosi diri tanpa malu. Orang-orang di balik Besa Mafia, siapapun mereka, tampaknya telah merusak karya wiki ilmiahnya yang dibuat dengan susah payah untuk memasarkan situs web pembunuhan mereka. Saya berpikir, apa-apaan ini? Katanya, ini bukan hanya omong kosong, ini seseorang yang mempromosikan penipuan di artikelnya saya. Dia pun membuka Tor dan mengunjungi situs Besa Mafia. Secara lahiriah dijalankan oleh gangster Albania, Besa dalam bahasa Albania berarti kehormatan. Situs tersebut dipenuhi dengan bahasa Inggris yang buruk, gambar stok pria kekar bersenjata, dan sistem pembayaran yang alih-alih melindungi Bitcoin pelanggan, justru memungkinkan pengelola situs dengan mudah merampas dana. Ia menulis ulasan pedas tentang Besa Mafia di blognya, menyebutnya sebagai penipuan. Beberapa hari kemudian, seseorang dari Besa Mafia menghubungi. Halo, saya salah satu admin situs Besa Mafia di Deep Web, bunyi email tersebut. Apakah mungkin bagi kami untuk membayar ulasan positif yang jujur dan benar? Beritahu kami jika kami bisa membuktikan bahwa kami sah. Email itu ditandatangani Yura. Terjadi percakapan bolak-balik setelahnya. Montero dengan gembira membombardir Yura dengan pertanyaan, membongkar kelemahan model bisnis, keamanan, dan struktur teknis situs tersebut. Bagi Montero, ini jelas penipuan. Namun, meskipun Yura mengakui kekurangan situsnya, dia bersikeras bahwa situs itu sah. Ia meminta Montero memberi Besa Mafia kesempatan. Kami terbuka terhadap saran, kami akan melakukan yang terbaik untuk menjadikannya pasar terbaik yang berfokus pada balas dendam fisik dan penghancuran properti, tulis Yura. Sebagai bukti, Yura menawarkan untuk menganiaya seseorang yang dipilih Montero. Ia kemudian menawarkan bayaran retainer $50 per bulan untuk memasang banner Besa Mafia di blog Montero. Ketika Montero menolak kedua tawaran itu, nada Yura menjadi mengancam. Bersikaplah netral terhadap situs kami, tulisnya. Kalau tidak, kami akan membayar freelancer murah untuk menulis artikel, mengirimkan postingan dan komentar yang menyatakan bahwa Anda adalah polisi yang menyamar. Montero mempublikasikan seluruh percakapan itu di blognya, mengejek Yura dan Besa Mafia. Beberapa minggu kemudian, seseorang meninggalkan komentar, sebuah tautan ke sebuah video. Video itu dimulai dengan memperlihatkan selembar kertas ampetat. Anggota geng Besa Mafia di Deep Web, bunyi kertas itu. Dedikasi untuk Pirate London 10 April 2016. Lalu muncul sekitar 30 detik kegelapan, suara berisik dan suara logam. Akhirnya kamera menyorot sebuah mobil putih yang terbakar hebat dalam kobaran api oranye.
Kertas itu diperlihatkan lagi beberapa meter dari mobil yang terbakar. Video tersebut tampaknya merupakan ancaman terhadap siapapun yang menjalankan situs Pirate London. Montero terkejut. Dia merasa ini bukanlah perilaku seorang penipu. Penipu online biasanya mengabaikan orang yang membongkar mereka, pikirnya. Mereka tidak sampai membakar mobil demi membela reputasi. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aku telah menyinggung organisasi kriminal, katanya. Apa yang sebenarnya telah kulakukan? Video itu mendorong Montero untuk menghubungi penegak hukum. Di kantor polisi Charing Cross, London, dia memberitahu petugas di meja bahwa dia adalah peneliti kejahatan siber, spesialis dalam narkoba, penipuan pembunuhan, dan dia ingin melaporkan ancaman pembunuh bayaran Darknet yang mengancamnya dengan video mobil terbakar. Saya hanya ingin laporan ini tercatat, kenangnya. Petugas itu kebingungan. Beberapa minggu kemudian, kasus itu diteruskan ke Unit Keamanan Siber Kepolisian Metropolitan, Falcon Team. Montero menyatakan bahwa tidak ada hasil dari laporan itu. Menurutnya, petugas mengatakan bahwa mobil itu tampaknya tidak dihancurkan di Inggris dan karenanya berada di luar yurisdiksi mereka. Montero juga mencoba menghubungi Badan Kejahatan Nasional Inggris (NCA), tetapi kemudian ia menyadari bahwa ia salah mengetik alamat email sehingga pesan tidak terkirim. NCA tidak mengirim pemberitahuan kesalahan pengiriman. Montero memutuskan untuk menjelajahi situs Besa Mafia sendiri. Ia membuat akun pelanggan, menamai dirinya Boaty McBoatface, dan meminta pembunuhan terhadap orang fiktif yang ia namai Bob the Builder. Dengan melakukan itu, dia menemukan cara untuk mengumpulkan intelijen dari situs tersebut. Setiap pesan yang dikirim di platform diberi ID numerik unik. Dengan menggabungkan ID pesan dengan URL situs, Montero menemukan bahwa dia bisa membaca pesan dari semua pengguna lain. Dengan mengeksploitasi kerentanan ini, ia mengunduh seluruh basis data pesan Besa Mafia dan memeriksa arsipnya. Benar saja, Besa Mafia adalah penipuan. Setiap percakapan mengikuti template yang sama. Pelanggan mengirimkan detail orang yang ingin mereka bunuh dan metode yang mereka pilih. Misalnya, pembunuhan yang tampak seperti kecelakaan akan lebih mahal. Untuk membuktikan kemampuan membayar, mereka diminta untuk mentransfer Bitcoin terlebih dahulu ke dompet digital, yang menurut situs, dana bisa ditarik kapan saja. Yura akan mengklaim telah mengambil tindakan cepat, lalu mulai mengulur-ulur waktu. Si pembunuh ditahan karena pelanggaran lalu lintas, atau karena membawa senjata ilegal. Pembunuh profesional lain bisa disewa, tapi itu akan memerlukan lebih banyak Bitcoin. Beberapa pelanggan terus membayar karena Yura mempermainkan mereka selama berbulan-bulan. Yang lain meminta pengembalian dana, tapi tidak pernah menerima. Yura menyimpan semua Bitcoin. Tapi Besa Mafia bukan sekadar penipuan biasa. Montero menyadari bahwa itu adalah operasi penyebaran berita palsu yang lengkap. Yura menghabiskan banyak energi untuk membela kredibilitas situs. Seorang pria dari California dengan nama T.H. John II menulis ke situs tersebut menawarkan jasanya sebagai pembunuh bayaran. Saya bangkrut tentu saja dan sedang mencari uang cepat, tulis T.H. John II. Saya memiliki pelatihan militer Angkatan Laut AS. Alih-alih menerima tawarannya, Yura meminta T.H. John II untuk membuat video mobil terbakar guna menakut-nakuti Montero dan para pengkritik lainnya. Dia lalu memintanya untuk memerankan dan merekam video pembunuhan palsu dengan bantuan teman dan pistol replika. Dalam bulan-bulan berikutnya, beberapa video preman bertopeng menembakkan senjata dan mempromosikan situs pembunuhan Yura bermunculan di internet. Yura juga telah membuat banyak situs mikro di internet biasa yang menyebarkan informasi tentang Besa Mafia dengan kedok mengutuknya. Yura menyewa pakar SEO lepas yang mengoptimalkan situs-situs itu agar muncul pertama dalam hasil pencarian untuk Hitman for Hire dan kombinasi kata serupa. Salah satu pekerja lepas, seorang konsultan asal Kolkata bernama Santosh Sharma, mengatakan kepada saya pada Juli 2018 bahwa Yura, yang menggunakan nama Andriab saat berurusan dengannya, telah membayarnya dengan Bitcoin. Dia berbasis di Rumania, katanya. Sharma mengatakan bahwa dia tidak lagi bekerja untuk Yura. Strategi pemasaran itu tampaknya berhasil. Setelah menelusuri pesan-pesan dari Besa Mafia, Montero memiliki bukti bahwa situs itu memang penipuan, meski itu tidak memberikan banyak penghiburan. Itu adalah operasi yang sepenuhnya berfungsi, katanya. Orang-orang telah membelinya. Dan ada sisi gelap dari penipuan itu. Arsip pesan pada dasarnya adalah daftar pembunuhan, daftar target, konflik, dan pemicu. Orang-orang yang diinginkan orang lain untuk dibunuh.
Montero berpikir bahwa Yura tidak memiliki pembunuh bayaran yang sebenarnya. Tetapi bagaimana jika beberapa pelanggan situs web itu memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dan membunuh target mereka sendiri? Mungkinkah arsip ini menjadi bukti atau bahkan digunakan untuk mencegah pembunuhan? Kebanyakan penipuan tidak berbahaya atau tidak melibatkan orang-orang berbahaya, kata Montero. Kalau kamu tertipu oleh pangeran Nigeria, kamu bukan orang berbahaya, hanya bodoh. Penipuan ini berbeda, sangat berbeda dari penipuan yang pernah saya lihat sebelumnya. Orang-orang yang menggunakannya justru yang berbahaya, lebih dari si penipu sendiri. Kliennya adalah penjahatnya. Situs itu menarik pelanggan dari seluruh penjuru dunia. Ada beberapa troll yang mengirim permintaan lelucon, tetapi sebagian besar pengguna bersungguh-sungguh. Ada seseorang yang ingin kekasih istrinya dibunuh, organ tubuhnya dijual untuk mendapat diskon harga pembunuhan, dan wanita itu sendiri diselundupkan ke Arab Saudi. Seorang pengguna asal Belanda membayar 20 Bitcoin agar seseorang ditabrak dalam kecelakaan sepeda palsu. Seseorang di Minnesota menghabiskan 4 bulan berbincang dengan Yura tentang bagaimana cara membunuh seorang ibu tunggal. Montero meminta bantuan temannya, seorang pemburu penipu yang menggunakan nama samaran Judge Judy, dan bersama-sama mereka menciptakan program untuk secara sistematis mengekstrak pesan-pesan dari Besa Mafia. Judge Judy hanya tertarik untuk mengacaukan bisnis Yura. Montero, sebaliknya, mulai menyusun daftar pengguna paling berbahaya, diurutkan berdasarkan berapa banyak mereka membayar, dan seberapa kuat keinginan mereka untuk melihat pembunuhan itu terjadi. Terkadang dia menggunakan informasi dalam korespondensi untuk mencari tahu identitas pengguna situs web, tetapi dia memutuskan untuk tidak menghubungi target yang disebutkan dalam pesan atau membocorkan arsip itu secara daring. Saya berharap bisa bekerja sama dengan polisi, dan saya tidak ingin menjadi peretas yang menghancurkan bukti, katanya. Bagaimana kalau para pengguna menyadari mereka terekspos, lalu bersembunyi? Dia mengatakan bahwa dia mencoba melibatkan polisi, lagi-lagi dengan sedikit keberhasilan. Dia mengklaim bahwa kepolisian London merujuknya ke NCA yang tidak menjawab panggilan atau pesannya. Kantor Keamanan Kontraterorisme Nasional mengatakan bahwa masalah ini berada di luar yurisdiksinya. FBI menyarankannya berbicara dengan NCA. Pada 3 Juli 2016, Montero dan Judge Judy meluncurkan operasi Sayuran. Itu adalah peretasan ketiga yang dialami Besa Mafia dalam 4 bulan, dan itu juga akan menjadi yang terakhir dan menentukan. Pada akhir April 2016, seorang peretas bernama Bear SPD telah menginfeksi situs web dengan mengunggah file berbahaya alih-alih gambar target. Dengan cara itu, peretas tersebut mendapatkan arsip pesan situs, ID pengguna, kata sandi server, dan email admin, lalu membuang semuanya ke internet. Peretasan itu, bersama dengan serangan kedua yang hampir identik yang dilakukan BRSPD pada bulan Juni, memicu serangkaian peristiwa. Yura meyakinkan pelanggannya bahwa kebocoran itu bukan masalah besar. Kami bukan penipu, tidak ada Bitcoin yang hilang. Situs web kami diretas, tetapi peretas hanya mendapatkan informasi tentang beberapa pengguna. Tulis Yura dalam pesan kepada seorang pelanggan. Mereka tidak mencuri-curi Bitcoin apapun. Sementara itu, dia mulai meluncurkan situs baru dengan merek baru. Beberapa media meliput kebocoran itu dan Montero memberikan wawancara tentang masalah tersebut, sesuatu yang dalam retrospeksi membuat namanya masuk ke radar Yura. Bersama dengan Judge Judy, Montero merencanakan untuk melanjutkan kerja BRSPD guna menjatuhkan Yura untuk selamanya. Menggunakan informasi dari kebocoran BRSPD, keduanya berhasil meretas situs web. Montero bahkan memperoleh akses ke akun Gmail Yura. Di sana, dia mengintip korespondensi admin. Dia menemukan email di mana Yura membicarakan tentang membeli kursus bahasa Inggris yang sangat dibutuhkan, pesan kepada pekerja lepas tentang iklan dan situs palsu, dan data tentang pembayaran Bitcoin. Menggabungkan informasi ini dengan isi dari dua kebocoran BRRD, keduanya memperoleh kunci kriptografi yang mengontrol akses ke domain situs web Besa Mafia. Saya dan teman saya berkata, ya, tampaknya kita punya akses, jelas Montero. Mari kita tutup situs webnya. Tidak ada rencana jangka panjang atau alasan kompleks di balik keputusan itu. Saya hanya ingin menghentikan operasi itu, kata Montero. Itu juga balas dendam pribadi. Saya bisa bicara soal kebaikan bersama, tapi ini pribadi. Ini banyak hal, fokus saya berubah dari hari ke hari. Montero menggambarkan operasi sayuran sebagai misi yang direncanakan dengan cermat seperti film Ocean's 11.
Mereka menyalin semua konten Besa Mafia dan menyimpannya, kata Montero, dengan tujuan memberikannya kepada polisi dan menutup situs tersebut, mengalihkan pengguna ke situs yang mereka buat. Halaman baru itu menampilkan gambar pintu berkarat yang tertutup. Di bawah logo Besa Mafia, mereka meninggalkan pesan, Besa Mafia telah tutup. Setelah 6 bulan menipu para kriminal demi Bitcoin mereka dan mencuri lebih dari 100 BTC, $65, situs ini ditutup. Tidak ada yang pernah dipukuli atau dibunuh. Di latar belakang situs tersebut memutar lagu dari The Sound of Music, So Long Farewell Auf Wiedersehen Goodbye. Di tempat tinggal Montero, dia dan Judge Judy membuka sebotol sampahnya. Bukti pembunuhan pertama yang dikaitkan dengan Besa Mafia muncul tak lama setelah Montero bertemu dengan dua petugas polisi, 7 bulan setelah situs Besa Mafia ditutup. Pada Januari 2011, Montero berhasil menghubungi NCA melalui seorang teman yang mengenal seseorang di unit intelijen organisasi tersebut. Setelah beberapa pertukaran email dengan seorang agen yang tidak menggunakan nama asli, Montero diundang ke sebuah pertemuan rahasia di pusat kota London. Selama lebih dari 1 jam, Montero menceritakan kepada para petugas tentang materi yang ia temukan setelah berhasil menyusup ke sistem pesan situs tersebut. Calon pencuri organ, permintaan mutilasi, orang-orang yang ingin membunuh ibu mereka sendiri. Ia menyarankan agar para target diberitahu tentang apa yang terjadi dan menandai bahwa Yura yang tidak gentar dengan kegagalan Besa kini mengoperasikan pasar pembunuhan baru bernama Crime Bay. Situs ini menggunakan kode sumber yang sama dengan Besa Mafia, yang secara praktis memungkinkan Montero terus membaca korespondensi situs tersebut. Montero mengklaim bahwa para petugas mengatakan mereka akan menghubunginya lagi untuk penyerahan informasi, namun mereka tidak meminta ia menunjukkan data yang dibawanya ke pertemuan tersebut, yang tersimpan di laptopnya. Dan itulah akhir dari bagian pertama kisah ini, sebuah perjalanan melalui kebohongan yang tampak meyakinkan dan kebenaran yang sulit dipercaya. Tapi, cerita ini belum usai. Di balik layar, rahasia yang lebih gelap menunggu untuk terungkap. Sampai jumpa di bagian selanjutnya, di mana batas antara korban, pelaku, dan pencari kebenaran menjadi semakin kabur.